Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Yasyar Talib dari kelas 1 KS 3. Perkenalkan, nama saya Nadine Aura Davinataya dari kelas 1 KS 3. Perkenalkan, nama saya Reza Bisandra dari kelas 1 KS 3. Kami di sini dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang materi gelombang longitudinal. Dalam dunia teknik sipil, mengenai kualitas suatu material seperti beton sangatlah penting. Namun, bagaimana jika kita ingin mengetahui kondisi di dalam beton tanpa harus merusaknya? Pada video ini, kita dapat melihat seorang teknisi yang sedang melakukan pengujian beton menggunakan metode Ultrasonic Pulse Velocity atau UPV. Metode ini memanfaatkan gelombang bunyi yang dikirimkan dari satu alat ke alat lainnya melalui beton. Gelombang tersebut merambat dari satu titik ke titik lainnya dalam waktu yang sangat singkat. Menariknya, selama perambatan ini, partikel-partikel dalam beton tidak berpindah tempat secara permanen, melainkan hanya bergetar maju dan mundur. Gerakan maju mundur partikel ini terjadi sejajar dengan arah lambat gelombang. Fenomena inilah yang dikenal sebagai gelombang longitudinal. Dengan mengukur waktu tempuh gelombang dan jarak yang dilalui, kita dapat menentukan kecepatan gelombang tersebut. Kecepatan ini kemudian digunakan untuk menilai kualitas beton. Semakin cepat gelombang merambat, biasanya menunjukkan bahwa beton tersebut lebih padat dan memiliki kualitas yang baik. Konsep gelombang longitudinal ini tidak hanya digunakan dalam pengujian beton, tetapi juga banyak ditemukan dalam berbagai fenomena teknik sipil lainnya, seperti gelombang gempa yang merambat di dalam tanah. Lalu, bagaimana sebenarnya konsep gelombang longitudinal ini bekerja, dan bagaimana kita bisa menghitung kecepatannya? Untuk memahami hal tersebut, mari kita pelajari lebih dalam tentang gelombang longitudinal. Sini saya akan menjelaskan awal-awal terlebih dahulu apa itu gelombang. Gelombang adalah perambatan getaran melalui suatu medium atau tanpa medium, tergantung jenisnya, yang membawa energi, bukan materi. Gelombang bunyi termasuk gelombang longitudinal. Bunyi merambat melalui medium seperti udara, air, atau tanah. Saat bunyi merambat, terjadi rapatan dan renggangan partikel. Rapatan adalah bagian partikel saling mendekat, dan renggangan adalah bagian partikel saling menjauh. Selanjutnya, ada besaran-besaran pada gelombang. Yang pertama ada frekuensi. Jika diketahui periodenya, maka frekuensi sama dengan 1 dibagi periode. Namun jika diketahui jumlah gelombang dan waktunya, maka F sama dengan jumlah gelombang dibagi waktu. Selanjutnya periode. Rumusnya adalah T sama dengan 1 per F dan T sama dengan T per M. Jadi periode ini adalah kebalikan dari frekuensi. Yang ketiga ada panjang gelombang, rumusnya lambda sama dengan S per N, di mana S adalah jarak antara dua titik tertentu dan N adalah jumlah gelombang. Yang terakhir cepat rambat gelombang, V sama dengan lambda dikali frekuensi atau V sama dengan lambda dibagi periode. Yang selanjutnya itu ada ciri-ciri gelombang. Yang pertama, itu ada amplitudo dengan lambang A, yaitu simpangan maksimum gelombang dari titik kesetimbangannya dengan satuan meter. Yang kedua, ada panjang gelombang dengan lambang lambda, yaitu jarak dua puncak atau dua lembah dengan satuan meter. Kemudian ada periode dengan lambang T besar, yaitu waktu satu gelombang penuh dengan satuan second. Kemudian ada frekuensi dengan lambang F, yaitu jumlah gelombang per detik dengan satuan Hertz. Ciri-ciri yang selanjutnya, itu ada cepat rambat gelombang dengan lambang V, yaitu kecepatan gelombang dalam merambat dengan satuan meter per second. Kemudian ada fase gelombang, yaitu yang menunjukkan keadaan gelombang pada suatu titik dan waktu tertentu. Kemudian ada energi gelombang dengan lambang E, yaitu jumlah energi yang dibawa oleh gelombang. Dan yang terakhir, ada intensitas gelombang dengan lambang I, yaitu energi yang dibawa gelombang persatuan luas per satuan waktu. Apa itu gelombang longitudinal? Gelombang arah getarnya sejajar dengan arah rambatnya, membentuk perapatan dan renggangan. Arah getarnya horizontal, sejajar sumbu X. Arah rambat horizontal, sejajar sumbu X. Renggangan BCD, FGH, dan JKL. Rapatan DEF dan HIJ. Pusat renggangan C, G, dan K. Pusat rapatan A, E, dan I. Panjang gelombang sama dengan jarak dari satu rapatan dan satu renggangan penuh
BF, DH, FJ, dan HL. Jarak dua pusat renggangan yang berurutan CG dan GK. Jarak dua pusat rapatan yang berurutan AE dan EI. Selanjutnya, contoh gelombang longitudinal. Yang pertama ada gelombang bunyi, dan yang kedua gelombang pegas. Berikut contoh penerapan gelombang longitudinal di teknik sipil. Yang pertama itu ada uji ultrasonic pulse velocity atau UPV. Yang kedua ada studi gempa bumi atau seismologi teknik. Yang ketiga ada inspeksi fondasi atau tiang pancang. Dan yang terakhir ada studi pengujian tanah dan batuan gempa bumi atau seismologi teknik. Selanjutnya ada latihan soal. Untuk soal pertama, pengujian kualitas beton atau UPV. Seorang teknisi melakukan uji ultrasonic pulse atau UPV pada sebuah balok beton jembatan yang memiliki ketebalan 40 cm. Alat transduser mengirimkan gelombang longitudinal dan diterima oleh sensor di sisi seberang dalam waktu 0,0001 detik. Untuk pertanyaannya, hitunglah cepat rambat gelombang longitudinal tersebut, dan jika standar beton yang baik memiliki kecepatan minimal 3.500 meter per second, apakah balok beton tersebut termasuk kategori yang berkualitas baik? Untuk penyelesaiannya, kita tulis dulu diketahuinya. S sama dengan 40 cm sama dengan 0,4 meter, dan waktunya adalah 0,0001 detik. Yang ditanyakan kecepatan rambat gelombang atau V, dan apakah termasuk beton yang berkualitas baik jika standarnya 3.500 meter per second. Kita masukin dulu rumus kecepatannya. V sama dengan S per T, maka V sama dengan 0,4 dibagi 0,0001. V sama dengan 4.000 meter per second. Jadi kesimpulannya beton berkualitas baik karena kecepatannya 4.000 meter per second lebih besar daripada 3.500 meter per second. Soal nomor 2, pengujian gelombang pada beton. Dalam sebuah pengujian struktur beton menggunakan metode gelombang ultrasonik, diketahui gelombang longitudinal merambat melalui beton dengan frekuensi 40 kHz. Jarak antara dua rapatan berturut-turut yang terdeteksi adalah 0,08 meter. Ditanyakan, A. Tentukan cepat rambat gelombang dalam beton. B. Jika pada bagian lain beton cepat rambat turun menjadi 2.800 meter per second, apa yang terjadi pada panjang gelombang? Anggap frekuensi tetap. Untuk penyelesaiannya, yang pertama diketahui frekuensinya tadi 40 kHz yang diubah satuan Hz jadi 40.000. Kemudian lambdanya diketahui tadi 0,08 meter. Ditanyakan kecepatan rambat gelombang atau V. Kemudian panjang gelombang jika cepat rambatnya turun menjadi 2.800 meter per second. Nah, untuk menjawabnya, yang pertama kita jawab dulu yang kecepatan rambat gelombang. Dimasukkan rumus V sama dengan lambda dikali frekuensi. Lambdanya 0,08 dikali dengan frekuensinya tadi 40.000, maka hasilnya 3.200 meter per second. Kemudian untuk panjang gelombang jika V sama dengan 2.800 meter per second, maka dimasukkan rumusnya itu lambda sama dengan V dibagi dengan frekuensi. Maka tadi V 2.800 dibagi dengan frekuensinya 40.000, maka hasilnya 0,07 meter. Jadi panjang gelombang akan mengecil jika cepat rambatnya turun, frekuensi tetap. Baik, lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 3. Kita ada pengujian gelombang pada tanah. Seorang engineer geoteknik melakukan uji gelombang pada tanah menggunakan metode seismik. Alat menghasilkan gelombang longitudinal yang merambat melalui tanah dengan cepat rambat 300 meter per second. Dalam pengukuran, jarak antara dua rapatan berturut-turut adalah 2 meter. Yang ditanya, yang pertama ada frekuensi dan yang kedua ada periode. Untuk cara penyelesaiannya, di sini kita diketahui lambdanya itu 2 meter dan frekuensinya itu V-nya itu 300 meter per second. Yang ditanya itu, yang pertama ada frekuensi atau F. Rumus V sama dengan F lambda. F sama dengan V dibagi lambda. F-nya kita diketahui ini 300 meter per second dan lambdanya itu 2 meter. Jadi 300 dibagi 2 sama dengan 150 Hz. Artinya
Tanah menerima 150 getaran tiap detik. Yang kedua, kita mencari periode. Rumusnya itu T sama dengan 1 per F, yang dimana T-nya itu 1 dan F-nya itu 150. T sama dengan 0,0067 second. Artinya, satu getaran butuh waktu sekitar 0,0067 detik. Panjang gelombangnya 2 meter dan frekuensinya 150 Hz dan periodenya 0,0067 second. Soal selanjutnya, pengujian gelombang pada beton. Seorang teknisi sedang mengecek kualitas beton pada kolom gedung menggunakan alat UPV. Jarak antara dua alat adalah 1,2 meter. Gelombang bunyi menempuh jarak tersebut dalam waktu 0,005 second. Tentukan A cepat rambat gelombang dalam beton, dan jika frekuensi alat 50 kHz, tentukan panjang gelombangnya. Untuk penyelesaiannya, kita tulis diketahuinya ada jarak 1,2 meter, waktu 0,0005 second, frekuensi 50 kHz sama dengan 50 Hz. Ditanya cepat rambat gelombang dan panjang gelombang. Yang pertama, kita cari cepat rambatnya. V sama dengan S per T. V sama dengan 1,2 dibagi 0,0005, maka V sama dengan 2400 meter per second. Lalu B, mencari panjang gelombang. Lambda sama dengan V per F. Lambda sama dengan 2400 dibagi 5000. Lambda sama dengan 0,048 meter. Soal nomor 5 itu analisis intensitas gelombang getaran tanah. Sebuah gelombang longitudinal merambat melalui tanah pada saat dilakukan uji getaran untuk analisis pondasi bangunan. Gelombang tersebut memiliki frekuensi 200 Hz dan panjang gelombang 0,5 meter. Jika amplitudo getaran partikel tanah adalah 0,02 meter dan massa jenis tanah 1800 kg per meter kubik, tentukan intensitas gelombangnya. Untuk penyelesaiannya, yang pertama diketahui frekuensi itu 200 Hz, panjang gelombang atau lambda sama dengan 0,5 meter, amplitudo sama dengan 0,02 meter, kemudian massa jenis tanah itu sama dengan 1800 kg per meter kubik. Kemudian ditanya intensitas gelombang. Nah, cara menjawabnya itu yang pertama kita harus cari dulu kecepatan rambat gelombangnya. Maka dimasukkan V sama dengan lambda dikali dengan frekuensi. Dengan lambdanya itu 0,5 dan frekuensinya 200. Sehingga kecepatan rambat gelombang itu sama dengan 100 meter per second. Nah, kemudian untuk mencari intensitas gelombangnya dimasukkan rumus I sama dengan 1/2 dikali massa jenis tanah dikali kecepatan rambat gelombang dikali amplitudo kuadrat. Kemudian angkanya dimasukin 1/2 dikali 1800 dikali 100 dikali 0,02 kuadrat. Nah, 1/2 itu 0,5, kemudian dikali 1800 dikali 100 dikali hasil dari 0,02 kuadrat itu 0,0004. Maka hasil dari intensitas gelombang tersebut adalah 36 W per M kuadrat. Baik, di akhir kita tutup dengan kesimpulan. Kesimpulannya yang kita dapat yang pertama, gelombang longitudinal itu memiliki arah getar sejajar dengan arah rambat, sehingga membentuk kerapatan dan renggangan. Yang kedua, gelombang bunyi termasuk gelombang longitudinal yang dapat merambat melalui udara, tanah, air, dan beton. Yang ketiga, besaran penting gelombang meliputi frekuensi, periode, panjang gelombang, amplitudo, dan cepat rambat. Yang keempat, gelombang longitudinal diterapkan dalam teknik sipil, biasanya untuk pengujian beton, tanah, fondasi, dan analisa gempa. Dan yang terakhir, analisis gelombang membantu mengetahui kondisi material dan mendukung keamanan konstruksi. Sekian dari kelompok kami, maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.